Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asda wa anhum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'azul akram wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini tanggal 28 Oktober ya, kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bertemu, untuk mengaji dan sekaligus nanti mengkaji beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan mengulangi kembali beberapa ayat pilihan ya. Ini dulu pernah kita kaji di bulan Februari, itu surah Al-Fussilat ayat 30 sampai dengan 36. Baik, langsung saja kita mulai dengan bersama membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita langsung ke ayat ke-30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ الَّذِي بَيْنَكَ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ
huwas sami'ul alim. Baik, ya. Kita ulangi kembali dengan beberapa catatan yang tadi kami beri tanda itu. Yang pertama yang kuning ini nun sukun bertemu dengan ya, tapi di satu kalimat atau nyambung. Nah, ini hukum bacaannya bukan idgham bi gunnah. Jadi tidak idgham bi gunnah, tetapi menjadi idhar wajib. Di nunnya justru harus dibaca jelas dunya, bukan duya. Kalau yang nun sukun bertemu ya tapi tidak nyambung atau bukan di satu kalimat yang sama, maka dibacanya idgham bi gunnah. Itu yang pertama. Yang hijau ini kum fi, nah, itu idhar syafawi. Kalau ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukumnya idhar syafawi. Idhar artinya jelas. Di hukumnya apa? Membacanya satu harokat. La walakum fiha, tidak ditahan. Ini buatan walakum fiha, ini tidak tepat. Ini jadi walakum fiha. Lalu yang merah itu nanti ikhfa hakiki, ya. Nun sukun bertemu dengan fa. Lalu ini qaulam mimman, ini dengung-dengung semua. Yang pertama fathah tanwin bertemu dengan mim, itu idgham bi gunnah. Lalu mim tasydid itu gunnah, mim tasydid dan nun tasydid itu gunnah ditahan. Lalu nun sukun bertemu dengan dal, itu ikhfa hakiki juga sama. Ini dengung. Qaulam mimman da'a, itu. Lalu ini yang di ayat terakhir juga gunnah, ya. Mim tasydid dan nun tasydid. Nah, ini perlu kita coba perhatikan, ya. Baik, kita ulangi sekali lagi, lalu nanti kita membahas maknanya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum
فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Baik, kita coba membahas ya, terjemah sekaligus mungkin sedikit pemaknaan dari ayat ini. Yang pertama di ayat yang ke-30 Allah sebutkan innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian tetap dalam pendiriannya, kemudian mereka berpegang teguh pada apa yang telah mereka ucapkan, yaitu Rabbunallah, bahwasanya Tuhan mereka, Tuhan kami adalah Allah. Maka apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun para malaikat kepada mereka seraya berkata alla takhafu, malaikat berkata janganlah kamu takut,
wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah bil jannah, dengan memperoleh surga, dengan surga allati yang kuntum tu'adun, yang mana engkau telah dijanjikan kepada surga tersebut. Jadi di ayat yang pertama ini, di ayat ke-30, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang mengikrarkan, telah berikrar bahwasanya Allah lah Tuhannya, setelah itu mereka istiqomah dalam perkataan tersebut, dalam artian tidak hanya bersyahadat, tidak hanya mengakui bahwasanya Allah itu Tuhannya, tetapi berpegang teguh terhadap apa yang mereka ucapkan. Dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa yang berarti konsekuen dalam menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di istiqomah berpegang teguh terhadap ikrar tersebut hingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah berpegang teguh sampai wafat, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka kelak ketika seseorang yang tadi mengikrarkan atau beriman itu wafat, maka akan ditemui oleh malaikat. Seraya malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Dalam penjelasannya, kelak seorang mukmin itu ketika menemui ajalnya akan, jika mereka betul-betul beriman, maka akan ada malaikat yang bisi'i, tidak usah takut, tidak usah sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Nah, ini banyak riwayat yang menyebutkan bahwa kelak akan diberikan kabar orang-orang mukmin itu ketika wafat, sebelum wafatnya sudah dikabarkan tentang surga yang penuh keindahan itu. Wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Lalu mereka juga mengatakan, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan akhirat. Jadi para malaikat itu menjamin bahwasanya mereka diutus oleh Allah untuk melindungi engkau, wahai orang yang beriman, di dunia dan di akhirat. Artinya tidak usah takut apa yang engkau tinggalkan dari keluarga, harta, benda, dan lain sebagainya, itu akan menjadi tanggung jawabku, akan aku lindungi. Wa fil akhirah, dan kelak di akhirat juga akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah engkau kerjakan. Walakum fiha ma tashtahi, dan di dalam surga itu engkau akan memperoleh ma tashtahi, apa yang engkau sukai. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga itu engkau akan memperoleh apapun yang engkau minta. Dan dalam penjelasan tentang ayat ini, itu hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga, bahwa surga itu ma la ainun ra'at, tidak tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah bisa didengar. Artinya saking indahnya itu, seorang manusia itu ketika melihat surga tidak akan bisa membayangkan betapa indahnya surga itu. Dan yang paling indah dari keindahan-keindahan itu adalah janji Allah bahwa Allah akan menemui para hambanya secara langsung. Ketika para sahabat bertanya, apakah kami nanti akan, atau bagaimana nanti kami itu melihat Allah, melihat Tuhan? Lalu Nabi mengatakan, apakah engkau
kesulitan ketika melihat bulan dan matahari, maka para sahabat bilang, tidak ya Rasulullah, maka seperti itulah engkau kelak akan menyaksikan atau bertemu dengan Rabbmu. Maka ketika sudah bertemu dengan Rabbnya, para penghuni surga akan merasa sangat bahagia yang tiada tara. Seperti itu. Nuzulam min ghafurir rahim. Semua itu, kenikmatan-kenikmatan surga itu merupakan karunia atau penghormatan bagimu min ghafurir rahim, dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dalam penjelasannya juga kelak itu Allah akan menampakkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi Allah bertanya, ya fulan, apakah engkau dulu melakukan kemaksiatan ini? Tapi dalam surga. Lalu orang yang beriman itu akan menjawab, iya wahai Tuhanku, tetapi bukankah engkau telah mengampuniku sehingga aku dapat masuk ke surga ini? Maka Allah menjelaskan, iya betul, aku telah mengampunimu. Maka orang itu akan semakin bergembira di dalam surga. Nuzulam min ghafurir rahim, dari Tuhan Allah yang maha mengampuni dan lagi maha menyayangi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan siapakah yang lebih baik perkataannya mimman da'a, dibandingkan orang-orang yang menyeru kepada Allah, ilallah, wa amila solihan, dan juga mengerjakan amal soleh atau kebaikan. Wa qala innani minal muslimin, seraya mereka berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim atau orang-orang yang menyerahkan diriku kepada Allah. Nah, penjelasan dari ayat ini, Allah menyebutkan bahwa tidak ada yang lebih baik, ya, tidak ada yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengajak kepada agama Allah, wa amila solihan, dan dia juga mengerjakan amal soleh. Nah, ini juga menjadi peringatan bahwa orang-orang yang menyeru kepada Allah hendaknya juga mengerjakan apa yang telah ia seru. Jadi tidak melupakan dirinya. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah engkau menyuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri? Nah, itu perumpamaan bagi orang-orang yang berdakwah tetapi tidak melakukan apa yang didakwahkannya. Maka Allah mengingatkan agar sebaik-baik orang adalah orang yang menyeru kepada kebajikan, tapi juga diikuti dengan wa amila solihan. Wa qala innani minal muslimin. Di penjelasan lain, ayat ini juga banyak menerangkan tentang fadilah atau keutamaan orang yang adzan, muadzin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu penjelasannya adalah hadis-hadis tentang keutamaan orang yang adzan. Bahkan ada sahabat yang menyatakan bahwa kalau aku sudah diberikan tugas untuk menjadi muadzin oleh Rasulullah, niscaya aku akan melupakan perang, aku akan melupakan ibadah-ibadah yang lain, saking indahnya ya muadzin. Ketika itu siapa yang diminta oleh Rasulullah sebagai muadzin, maka mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Dalam hadis disebutkan juga bahwa kenapa kok muadzin itu derajatnya sangat tinggi, karena kelak di akhir zaman ya orang-orang yang mau menjadi muadzin adalah mereka orang-orang yang lemah kedudukannya. Seperti itu. Maka ketika orang mau da'a ilallah, menyeru kepada jalan Allah, yaitu menyeru kepada sholat, maka setelah itu dia diikuti dengan wa amila sholihan, dengan sholat itu, maka itu juga merupakan keutamaan yang luar biasa. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidaklah sama al hasanah, kebaikan, dan juga kejahatan. Jadi hitam putih, kalau baik ya baik, jahat ya jahat. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan billati, dengan yang ahsan, dengan perilaku yang lebih baik.
Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, sehingga orang yang ada permusuhan, orang yang memusuhimu itu seakan-akan ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan mereka orang yang dekat denganmu, orang yang sangat setia. Kalau bahasa anak sekarang ya bestie seperti itu. Saking apanya? Saking kita menghadapi kejahatan-kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan hingga orang itu tersentuh saking baiknya kita, sehingga kita bisa menjadi seakan-akan sahabatnya. Lalu di ayat yang sebelum terakhir Allah sampaikan wa ma yulaqaha, sifat-sifat baik tadi yang disebutkan oleh Allah tadi tidak akan diberikan, tidak akan dianugerahkan ilal ladzina sabaru, syaratnya adalah sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim, dan tidak pula diberikan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar, orang-orang yang sadar. Ketika orang itu sadar terhadap agama Allah, terhadap kebaikan-kebaikan yang telah Allah tunjukkan itu, maka kelak Allah juga akan memberikan keutamaan-keutamaan tadi. Wa imma yang zaghannaka minasyaiton, jika setan sungguh-sungguh menggodamu dengan halus, nazghun, dengan halus untuk meninggalkan perilaku baik itu yang di awal tadi disebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah dan seterusnya, maka Allah sampaikan fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah dengan istighfar, dengan isti'anah, dengan ta'awud, dengan zikir, ya, agar terhindar dari was-was dan tipu daya syaitan. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi rahimakumullah, ini tadi sedikit penjelasan tentang surah Al-Fussilat ayat 33 sampai 36, ya, yang menerangkan bahwa yang utama tadi di awal Allah tegaskan bagi orang-orang yang beriman dan istiqomah, berpegang teguh dengan keimanannya, jangan senantiasa menyirami keimanan agar tetap kokoh, bahkan bisa bertumbuh lebih tinggi lagi derajatnya, maka insya Allah kelak akan dibisiki oleh malaikat, baik ketika menemui ajalnya maupun ketika dibangkitkan dari kuburnya. Dan semoga kita kelak mendengar kata-kata Allah takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, jika kita disatukan oleh Allah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.